kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita di siang hari ini adalah ahlul amri bil ma'ruf, orang-orang yang mereka adalah penduduk dunia, hari ini masih tinggal di dunia, yang mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, adalah juga orang-orang yang nanti di akhirat termasuk kepada golongan yang demikian. Maknanya adalah orang yang baik di dunia, dia pun akan menjadi orang yang baik di akhirat. Dengan kata lain, ahlul ma'ruf, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, salah satu sifatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di dunia mereka lakukan kebaikan-kebaikan, maka di akhirat mereka juga adalah orang-orang yang baik. Maknanya, ketika seseorang di akhirat dihisab, maka mereka adalah orang-orang yang baik dahulunya di dunia. Di saat hisabnya baik, maka dahulunya mereka dunia adalah baik. Maka dari itu, penduduk sorga seluruhnya adalah kumpulan orang-orang yang baik. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang dikira dia berbuat buruk, ternyata dia adalah penduduk surga. Maka dari itu secara umum, penduduk surga dan penduduk neraka secara umum berdasarkan waktu, maka hanya ada terbagi menjadi 3 golongan masing-masing. Maksudnya, penduduk surga yang sekarang mereka sudah diwafatkan adalah ada. Mereka-mereka yang sudah Allah wafatkan, apalagi yang sudah dapat jaminan bahwa mereka menjadi penduduk surga, tapi mereka telah wafat dan mendahului kita sekalian. Misalnya para sahabat yang Nabi SAW mengatakan 10 orang yang jadi masuk surga misalnya. Atau termasuk juga ahlul badr, orang-orang yang ikut perang Badar yang Nabi katakan if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum, silakan kalian berbuat semau kalian, aku sudah ampunkan dosa-dosa kalian, kata Allah. Atau juga orang-orang yang terjamin masuk surga dari mereka yang berbaiat di bawah pohon. Begitu juga dari kalangan muhajirin dan ansar yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan semua orang yang kita tidak tahu, tetapi mereka sudah diwafatkan dan sesungguhnya mereka adalah penduduk surga. Ini bagian yang pertama. Kemudian penduduk surga yang nanti akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang hari ini hidup. Hari ini ada yang lagi di masjid, ada yang sedang berpuasa sunnah, ada lagi yang sedang membaca Quran, ada yang hari ini dalam keadaan yang jelas orangnya masih hidup. Dan semoga kita berharap kita termasuk salah satu darinya. Belum meninggal mereka, sekarang masih hidup, masih beramal dan terus beramal. Nanti pada saatnya mereka juga akan meninggal, tetapi namanya sudah tercatat bahwa mereka adalah penduduk surga. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, di bagian ketiga, penduduk surga adalah mereka yang hari ini belum lahir. Siapa mereka? Mereka adalah mungkin anak keturunan orang-orang yang hari ini masih hidup. Bisa jadi dan mereka hari ini belum lahir, tetapi kemudian mereka adalah nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan penduduk neraka. Ada yang sudah meninggal, seperti juga yang dihabarkan dalam beberapa hadis Nabi yang sahih. Misalnya juga dalam ayat Al-Quran, ketika Allah berfirman tabat yada abi lahabi watab, sampai kepada ayat wa mura'atu hammalatal hatab, atau artinya suami dan istri dua-duanya di neraka. Atau seperti kisahnya istrinya Nabi Lut alaihi salam, ketika Allah berfirman innaha musibuha ma asabahum, sesungguhnya dia akan dikenai musibah seperti orang-orang terkena musibah. Dan begitulah seterusnya mereka-mereka yang sudah diwafatkan dan mereka sudah ditetapkan bahwa mereka akan kena ke dalam neraka. Kemudian juga termasuk yang hari ini hadir, yang hari ini masih hidup, yang hari ini masih ada. Di antara mereka ada yang nantinya dimasukkan ke dalam neraka dan semoga kita bukan orangnya. Yang ketiga adalah mereka yang belum lahir,
yang nanti lahir mungkin bisa jadi setelah kita diwafatkan, atau lahir entah tahun berapa lahirnya, tapi mereka durhaka kepada Allah, akhirnya mereka dimatikan dan mereka diazab di neraka. Hadirin sekali muliakan Allah. Satu hadis yang mungkin sering kita dengar ya. Hadis ini adalah dari Ali bin Abi Asim. Katanya akhbarana, dihabarkan An-Nusair ibnu Umar ibnu Yazid. Kemudian disebutkan katanya sami itu Burmah ibn Laithin ibnu Burmah annahu sami'a Qabisah ya ibnu Burmah al-Asadi. Jadi dia mendengar, jadi Burmah bin Laits ini bin Burmah, dia mendengar dari Qabisah bin Burmah. Qala, dia mengatakan, katanya kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul, lalu kemudian aku mendengar Nabi bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang baik di dunia, mereka adalah orang-orang yang baik di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Orang-orang yang termasuk ahlul munkar, orang-orang yang berbuat jelek di dunia, maka mereka itu adalah orang-orang yang jelek di akhirat. Maknanya dalam tafsirnya atau penjelasannya, orang yang baik dibalas dengan kebaikan, orang yang jelek dibalas dengan kejelekan. Begitu maksudnya. Jadi ahlul ma'ruf, orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka mereka adalah ahlul ma'ruf, orang-orang yang dibalas dengan kebaikan di akhirat. Sebagaimana juga amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan adalah kebaikan. Mencegah dari kemungkaran adalah kebaikan. Kebalikannya, mengajak kepada kejelekan adalah kemunkaran. Dan melaksanakan kejelekan juga dia adalah kemunkaran. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa ahlul ma'ruf di dunia hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang yang baik di dunia, mereka adalah orang-orang yang baik di akhirat. Menunjukkan satu nasihat buat kita bahwa kebaikan di dunia akan membawa kepada kebaikan di akhirat, sebagaimana keburukan di dunia dia akan membawa keburukan di akhirat. Nah, umumnya ahlul ma'ruf ini orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang lin, ya, qalbuhu lin, hatinya dalam keadaan lembut. Dia memiliki hati yang bersih karena memang dia adalah orang-orang yang baik. Maka dari itu, di antara sifat orang-orang yang baik, salah satunya adalah memiliki hati yang lembut. Di samping itu jelas mereka adalah orang-orang pilihan, sebagaimana juga dalam banyak disebutkan di hadis Nabi SAW. Makanya sifat penduduk surga yang itu merupakan kumpulan orang-orang yang baik, salah satunya adalah memiliki hati yang lembut. Nah, termasuk juga bagaimana dengan amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, karena memang ahlul ma'ruf ya fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Para ulama menjelaskan bahwa ajakan kepada kebaikan ya, dan larangan dari perbuatan yang munkar adalah amalan yang sangat agung. Sebagaimana dijelaskan juga ya oleh beliau, katanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar minal a'malil 'azimah allati ja'alaha Allahu ajraha kabiran. Dijadikan oleh Allah pahalanya itu besar, pahalanya sangat besar. Maka dari itu mungkin kita tahu bahwasanya ketika Allah berfirman kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia karena beriman kepada Allah. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauh atau mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seseorang itu dalam keadaan dia baik, maka dimanapun dan kapanpun dia akan baik. Seperti seseorang yang baik ketika berada di bulan Ramadan, dia akan lebih baik dan semakin baik. Di bulan yang lain selain Ramadan, dia pun menjadi orang yang baik dan tetap baik.
Orang yang baik ketika jadi pedagang, dia akan jadi pedagang yang baik. Orang baik ketika jadi pembeli, dia akan menjadi pembeli yang baik. Orang baik ketika menjadi seorang, katakanlah jasa, dia pun akan menjadi orang yang baik. Seorang yang baik kalau dia belajar, akan belajar dengan baik. Orang yang baik kalau dia berusaha dengan baik. Dan begitulah seluruhnya dan seterusnya. Orang-orang yang baik dimanapun dia akan tetap dalam keadaan baik. Oleh karenanya, ucapan Nabi SAW, ahlul ma'ruf ya fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah, menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat baik di dunia, sesungguhnya dia pun akan berbuat baik di akhirat, dengan arti dia akan dibalas dengan kebaikan dan kebahagiaan. Dengan kebaikan dan kebaikan, atau dengan istilah lain, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Dan begitulah juga, kalau misalnya seseorang dalam keadaan buruk, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi kalau seorang di dunia misalnya diadili tidak adil, maka dengan adanya hisab, maka semua pengadilan akan jadi adil. Nah, kemudian kata beliau bahwasanya fad'watu ilallahi ta'ala hiya risalatul anbiya. Bahwa berdakwah kepada Allah, mengajak kepada yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, dia adalah tugas para nabi. Jadi mengajak kebaikan kepada orang lain supaya dia menjadi baik adalah kebaikan. Dan itu adalah tugas para nabi dan rasul. Bukan berarti di umatnya tidak ada kebaikan. Ada kebaikan. Kemudian diingatkan, diajak, kemudian dilaksanakan kebaikan tersebut, sampai kemudian orang ini yang tadinya kurang baik menjadi baik. Nah, kemudian, dan orang yang membawa risalah kenabian harus baik. Maksudnya orang yang mengajak kebaikan, mestinya dia harus dalam keadaan selalu baik. Makanya kalau misalnya ada seseorang, dia tidak baik mengajak kepada kebaikan, mungkin dia akan terkena nanti dengan ayat Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Jadi oleh karena itu yang terbaik adalah orang yang mengajak supaya orang lain jadi baik, insya Allah dia pun dalam keadaan harusnya baik. Nah, begitulah juga orang yang mencegah dari keburukan, yang ideal dia tidak melakukan keburukan tersebut, sehingga tidak terkena tadi lima taquluna ma la taf'alun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Jadi Allah taala menyebutkan dalam ayat ini orang-orang yang taib, orang-orang yang bertaubat, taibun al-'abidun, orang-orang yang beribadah ya kepada Allah, orang-orang yang banyak memuji kepada Allah Ta'ala, dan juga orang-orang yang banyak ruku, dan juga orang-orang yang banyak sujud. Lalu orang-orang yang dia mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Maka ini satu sifat, beberapa sifat yang bergabung hanya ada pada seorang mukmin. Jadi mukmin kalau dia benar imannya, sifatnya akan seperti itu. Dia tidak akan bisa tenang ketika ada satu kemaksiatan di depannya dan dia biarkan. Sebagaimana hanya seorang mukmin, dia akan berusaha dimanapun dia berada untuk menjadi sumber kebaikan. Dalam arti dia mengajak orang lain supaya dia berbuat baik. Sampai akhirnya orang-orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Nah, kemudian dibawakan juga beberapa dalil bahwa kalau misalnya seorang mengajak kepada kebaikan, itu tidak sia-sia. Orang yang mengajak kepada orang lain supaya dia menjadi baik, dengan kata lain dakwah kepada kebaikan, itu sawabuha ay ajruha azim. Pahalanya sangat besar, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Maka dari itu saya ingin mengingatkan di sini beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut, bahwa betul orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang munkar, ya, itu diibaratkan dengan sebuah kapal. Kapal tersebut ada penumpang yang dia kurang baik, sehingga dia berniat melubangi dinding kapal supaya dapat air. Tapi ada orang-orang di kapal yang saleh, yang mereka berpikir panjang, katanya la taf'alu dzalik, jangan lakukan hal tersebut,
sesungguhnya kapal kita akan tenggelam kalau kita mengerjakannya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan kapal ini adalah tujuannya menuju surganya Allah, sementara orang-orang yang hendak membuat lubang adalah orang-orang yang tidak baik, dan orang-orang yang mengingatkan mereka adalah orang-orang yang baik. Akhirnya apa? Kapal pun selamat. Ketika dicegah orang membuat lubang di kapal, kemudian kapal pun berlayar sampai di tujuan, dan akhirnya baru kemudian turun semua dari kapal. Maka yang punya permasalahan tadi, yang ingin membuat lubang waktu di kapal, mungkin bisa jadi setelah itu dia sadar bahwa kalau dia buat lubang di kapal akan menyebabkan kapal tenggelam, dan itu artinya adalah menenggelamkan semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasanya ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah menunjukkan juga bahwasanya tak ada pilihan bagi kita kecuali kita menjadi orang yang baik di dunia ini. Kalau tidak jadi orang baik, mau kemana kita perginya? Saya dan antum dan semua kita tak ada pilihan kecuali kita menjadi orang yang baik, karena itu jalan keselamatan. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita sekalian, kalau kita berbuat salah, segera kita bertaubat. Dan orang yang terbaik adalah orang yang bertaubat ketika dia telah berbuat satu kesalahan. Nah, ucapan Nabi SAW, ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Orang yang berbuat munkar di dunia, mereka adalah ahlul munkar di akhirat. Artinya, orang yang berbuat kemunkaran, mereka di akhirat akan mendapat kebinasaan atau mendapat siksa atau balasan yang setimpal. Jadi kalau di dunia rajin berbuat kebaikan, contoh misalnya Ramadan. Ramadan yang akan datang, kita tuh berlomba untuk banyak berbuat baik. Pintu-pintu kebaikan dibuka, pintu-pintu kejelekan ditutup. Dan semua kita memahami bahwa Ramadan adalah bulan tempat kita menuai kebaikan yang telah ditanam dari bulan Rajab dan diairi di bulan Syaban. Maka di bulan Ramadan tinggal menuai hasil. Kalau kita dalam keadaan hasilnya sedikit atau tidak memuaskan, coba-coba periksa di saat bulan Syaban dan bulan Rajab, apakah hal ini dievaluasi? Apakah ini ada peningkatan ataukah tidak? Jadi oleh karenanya kalau misalnya seorang hanya mengandalkan pada saatnya saja, tak ada tamrin, tak ada latihan, tak ada juga ta'dib, bagaimana seseorang supaya dia ala sabili dawam, bisa terus-terusan dalam hal ibadah. Tak ada juga peringatan dan nasihat, maka yang ada adalah bisa jadi harapan yang itu adalah asa yang sia-sia, karena pada asarnya jid wal istihad itu membuahkan hasil. Sebagaimana halnya hidayah jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebalikannya orang yang berbuat keburukan di dunia, mereka akan dapatkan balasan keburukan yang serupa nanti di akhirat. Nah, kata beliau, mu'alif rahimahullah, wa huwa safinah, dia adalah semacam kapal, ya. Allati, katanya, yang di kapal ini bagaimana? Di dalamnya ada dua golongan saja. Ada dua golongan saja. Satu orang-orang yang baik, satu orang-orang yang tidak baik. Maka di negeri ini dan dimanapun isinya dunia hanya dua macam. Makanya sebagian salaf kalau mereka datang ke pasar dan yang lain, mereka hanya menyimpulkan bahwa di pasar ini hanya ada dua golongan saja. Sebagian golongan yang nantinya akan ke surga, dan golongan yang lain yang nantinya akan ke neraka. Oleh karena itu di bagian yang keempat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ahlud dunya, penduduk dunia, kalau dia saleh akan menjadikan kesalehannya dunia tunduk kepadanya. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak banyak berbuat baik, maka setelah dia di dunia hidupnya dalam usia panjang katakanlah belum juga sadar, maka yakinlah dia dan taulah bahwa dunia aslinya bukan hanya sangat pendek, ya, bahwa dunia juga memberikan satu gambaran kalau kita ingin baik di akhirat, jadilah orang baik di dunia. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, ahlul munkar fid dunya, orang-orang yang mengingkari kemungkaran di dunia, artinya dia orang-orang yang baik begitu, akan menjadi juga nanti di akhirat diberikan oleh Allah balasan yang setimpal. Oleh karena itu aslinya kita ini berbuat baik tidak harus ke siapa-siapa dan ke apa saja, semuanya dikerjakan. Apakah itu binatang, ataukah itu hewan, ataukah apa saja, yang penting itu perbuatan baik, kerjakan. Nah,
Contoh misalnya di bulan Ramadan, apa perbuatan baik yang dilakukan? Banyak para ulama menjelaskan, misalnya seorang dia melazimkan puasanya, puasanya tidak batal, puasanya juga tidak dia berusaha menyelisih perintah Nabi. Ini yang pertama. Jadi orang yang dia disebut orang baik di saat Ramadan, ya dia puasa. Kemudian kalau ada di bulan Ramadan, misalnya dia makan siang ditutup dengan kain di warung-warung, maka ini bukan ahlu ma'ruf, bukan orang-orang yang baik. Bisa jadi dia kebalikannya. Ini contoh adalah ahlu syar, orang yang berniat atau berbuat kejelekan. Contoh yang lain, misalnya orang-orang yang baik di dunia di saat Ramadan adalah mereka yang menegakkan salat malam, maksudnya salat tarawih. Maka kita berusaha untuk menjadi orang baik. Bukan karena ingin namanya menjadi orang baik, bukan. Tapi karena kita berlomba, coba kita salat malam atau salat tarawih bersama dengan imam. Berikutnya, setelah itu, contoh yang lain misalnya, bersedekah di jalan Allah. Bersedekah juga bagian dari ciri orang-orang itu disebut baik. Makanya kikir adalah akhlak yang dibenci. Sehingga kalau ada orang dermawan, itu disenangi dan dia dicintai oleh manusia. Maka dari itu kalau misalnya seseorang dalam keadaan di Ramadan, dia berusaha untuk banyak sedekah. Lalu yang keempatnya juga, seorang memperbanyak bacaan Quran. Maka orang-orang ini termasuk ahlul khair. Di antara mereka yang selalu banyak berbuat kebaikan, ternyata walaupun katakanlah dia mungkin malas dan yang lain, tapi dia kerjakan kebaikan. Dan contoh yang lain, perbuatan baik di saat Ramadan adalah misalnya seseorang dia itikaf, ya. Itikaf padahal dia dalam keadaan badannya lelah ya karena puasa, tapi dia Masya Allah beritikaf. Termasuk juga umrah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga ini bagian dari yang diperintahkan, dan itu akan menjadikan seseorang insya Allah dia termasuk kriteria orang-orang yang baik. Yang tidak baik tentu adalah kebalikan-kebalikan yang tadi. Kalau tanpa alasan atau udzur syar'i dia dibilang tidak baik. Nah, ahlul ma'ruf atau orang-orang yang ma'ruf juga di sini menunjukkan bahwasanya kalau dalam syariat kan berarti apa? Ma'ruf itu baik dan halal. Makanya kalau untuk makanan halalan thayyiba, halal dan baik. Tidak cukup halal saja, karena kalau halal tidak baik keadaan makanannya misalnya, maka tidak sah. Bukan tidak sah ya apa? Jangan kita lakukan. Misalnya seseorang mendapatkan makanannya sudah tidak thayyib, tetapi dia dalam keadaan halal. Nah, maknanya di sini kata Syekh Nasir Al-Albani bahwa hadis yang tadi kita baca ini katanya seperti yang terdapat juga dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang dia berbuat satu kebaikan walaupun seberat darrah, maka Allah akan melihatnya. Dan kita pun tahu dalam tafsir bahwa darrah yang dimaksud ada 3 pendapatnya. Jadi bisa jadi darrah itu maknanya adalah debu yang terbang. Bisa juga darrah maknanya adalah semacam debu yang di tangan yang kemudian terbang, juga sama kalau yang pertama tadi ya seperti debu yang sangat kecil kalau ada cahaya ya. Lalu yang ketiga bisa juga sebesar biji sawi atau sejenisnya, yang itu masih dihitung sangat besar kalau kita lihat di mikroskop dan yang lain. Ala kulli hal, saudaraku yang dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan siapa-siapa yang menjadi orang baik dan siapa yang menjadi orang yang buruk, ini adalah bentuk taklif dari Allah taala kepada kita sebagai rahmat yang kita wajib mensyukurinya. Karena itu saya dan antum dan semua kita, kalau kita mengenal sunnah, kemudian mengenal kebaikan, lalu kita ikut, maka ini adalah satu yang sangat membahagiakan. Makanya dalam doa kita yang sering kita panjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak itu adalah hak, dan berikan aku rizki agar aku bisa mengikutinya. Misalnya seseorang di saat Ramadan, dia sudah tahu ilmunya Lailatul Qadar bagaimana dan bagaimana, tapi dia tidak ada tergerak untuk berbuat mencarinya, maka ini muskilah ya. Sekaligus ini adalah musibah. Saudaraku dirahmati Allah, intinya di bagian ini
menunjukkan bahwasanya amalan seberat darah sekalipun, ya ketika itu dilakukan maka dia akan melihatnya dari amalan tersebut. Kebalikannya, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tentunya kalau dia berbuat kejelekan sebesar darah juga akan dia lihat. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwasanya setiap kita tidak ada pilihan kecuali kita menjadi orang yang baik, dan di dunia tidak ada pilihan kecuali itu saja. Kalau ada yang mengatakan, biarlah saya menjadi orang yang bisa jadi baik, bisa jadi tidak, atau tergantung musimnya. Kalau musim baik, dia ikut baik. Kalau musim tidak baik, dia tidak baik. Maka ini jangan seperti bunglon. Kalau musim baik ikut baik, katakanlah tergantung pohonnya. Kalau hijau ikut hijau, kalau merah ikut merah, dan seterusnya. Usahakanlah kita dimanapun kita berada, kita dalam keadaan tetap baik. Nah, kemudian wa min fadail, di antara fadilah, di antara keutamaan mengajak kepada yang baik-baik adalah kata beliau yang kedua, annahu, bahwa dia itu adalah min mujibatir Rasul alaihi salatu wasalam. Bahwa mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar adalah tugas para nabi dan rasul. Maka dari itu kalau misalnya kita melakukan, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Yang kedua diantaranya adalah annahu min sifatil mu'minin. Bahwa mengajak kepada yang baik supaya kita menjadi orang baik, dia adalah sifat orang-orang yang mukmin. Jadi kalau misalnya dia mukmin atau kita mukmin, selalu orang yang mukmin pasti akan ingin mengajak kepada yang baik, dan selalu kalau dia mukmin ingin mencegah dari yang munkar. Nah, kemudian termasuk juga yang ketiga adalah annahu sababut tamkin fil ard. Sesungguhnya adanya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang haram, yang munkar, itu kata beliau adalah termasuk sebab-sebab diberikannya tamkin di atas bumi. Tamkin itu bahasa kitanya mungkin yang pas kedudukan di atas, atau diberikan kedudukan, atau termasuk juga posisi yang membuat dia apa yang dia inginkan dia dapatkan, kira-kira begitu, tamkin. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya mana yang lebih afdal, orang yang kaya tapi dia bersyukur, atau orang yang sakit atau yang miskin tapi dia dalam keadaan gimana? Mana yang lebih afdal, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Apa kata Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, la yatamakkan hatta yubtala. Tidaklah seseorang itu diberikan tamkin kecuali dia diuji. Diberikan tamkin adalah diberikan keutamaan, keberhasilan, diberikan dia kedudukan yang terhormat dan seterusnya. Itu sebabnya karena diuji sebelumnya. Rabi'an, kemudian yang keempat, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan diampunkan dosanya ketika dia melakukan dakwah tersebut. Maka dari itu dalam hadis kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi, dan mereka adalah orang-orang yang ahlu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan Hasan al-Basri mengatakan mereka-mereka yang seperti ini adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka dipilih Allah dari yang lain, dan ini adalah satu keutamaan. Dan pilihan Allah ini menunjukkan bahwa Allah yang memilih, bukan kita yang memilih. Maka dari itu tidak ada sekolahnya, sebagaimana juga tidak ada jalur khusus. Yang ada adalah semata-mata manallahu alaina jami'an. Allah yang berikan nikmat kepada kita sekalian. Khamisan, yang kelima adalah asbabun nasr. Jadi itu sebab-sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ditolong, maka jadilah kita orang baik. Jadilah kita menjadi orang yang baik. Nah, kebalikannya hadirin sekalian, idza turika, apabila ditinggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar,
jika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, apa yang terjadi? Awalan kata beliau, wuku'ul halak. Yang pertama adalah wuku'ul halak, terjadinya banyak ya al-halak wal azab. Terjadinya banyak siksaan dan juga banyak azab. Nas'alullah al-afiyah. Jadi banyaknya kecelakaan, banyaknya azab yang mungkin diturunkan sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu musibah yang mungkin datang kepada kalian dan bukan hanya kalian yang tertimpa. Jadi bisa jadi musibah itu datang pada kita. Cuman apa kita bersalah? Iya bersalah juga karena tidak mengingatkan. Yang kedua adalah ada muijabati doa. Tidak dikabulkannya doa ketika orang-orang yang baik yang mengajak kepada kebaikan sudah tidak ada, maka doa tidak akan dikabul. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Jadi demi yang jiwaku di tangannya kata beliau, ya, Rawi menyebutkan seperti itu, adalah orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau sekiranya mereka tidak mau lakukan, maka ba'atsa 'alaikum iqaban. Allah akan utus kepada kalian iqab atau siksaan. Tsalitsan, yang ketiga adalah tazyinul ma'asi. Jadi sesungguhnya kalau misalnya seseorang dia dalam keadaan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka maksiat itu akan tazyin. Apa ya? Maksiat itu nanti orang tidak akan mengira bahwa itu maksiat. Jadi, orang-orang yang baik di dunia, mereka jauh dari maksiat. Dan orang yang maksiat, tidaklah mereka baik di dunia dan bahkan tidak baik di akhirat. Yang keempat, zuhurul jahl. Banyaknya atau nampaknya kebodohan-kebodohan di masyarakat. Lalu yang berikutnya juga husulu ar-rain alal qalbi. Masuknya penyakit-penyakit ke dalam hati seseorang karena memang orang-orang yang tidak baik itu umumnya hatinya tidak baik. Dan ketidakbaikan hatinya adalah bagian dari kumpulan sifat-sifat yang buruk yang ada pada dirinya, bisa jadi dapat dari orang lain. Oleh karena itu, hadirin sekalian dimuliakan Allah, sesuai dengan apa yang tadi disebutkan di sini, menunjukkan bahwa seseorang ketika dia ingin jadi orang baik di dunia, maka tak ada lain pilihannya kecuali apa? Jadilah pengikut Nabi SAW, dan beliau adalah qudwah yang teladan bagi kita sekalian. Dan termasuk juga jangan pernah kita menganggap biarlah saya jadi orang jelek duluan, nanti di akhirat kita jadi orang baik. Nah, tidak bisa. Yang di dunia dalam keadaan atau yang di akhirat dalam keadaan baik adalah mereka yang di dunia dalam keadaan baik. Terus bagaimana dengan kasus misalnya tukang-tukang sihirnya Fir'aun? Bukankah mereka bukan orang baik? Ya, mereka bukan orang baik ketika belum dapat hidayah. Ketika dapat hidayah, mereka jadi orang-orang baik. Jadi waktu itu bisa jadi kita akan berpikir banyak orang-orang yang baik yang sekarang masih jahat. Tetapi kemudian di akhir hidupnya dia baik, akhirnya diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, banyak orang yang hari ini jahat, misalnya dia jahat, tapi kejahatannya itu tidak berarti merubah ketetapan dia bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Maka satu saat ketika dia nanti pas mau meninggal, pasti dia akan oleh Allah Ta'ala diberikan hidayah, sehingga akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik, sekilas untuk kesempatan siang hari ini kita ambil kesimpulan dari apa yang kita bahas. Pertama, bahwasanya ahlul ma'ruf di dunia hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang baik di dunia adalah mereka orang yang baik di akhirat. Maknanya orang yang baik di dunia pasti akan dibalas kebaikan di akhirat. Bahkan kebaikan Allah di akhirat jauh daripada kebaikan kita ketika kita di dunia. Tsaniyan, yang kedua, hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang berbuat jelek tidak akan pernah mereka tenang sebelum mereka dalam keadaan terkena hisab. Maka orang yang berbuat jelek nanti pada saat kiamat juga akan dilakukan perbuatan sebagaimana yang jelek, yang itu adalah balasan dari kejelekan yang dia kerjakan. Balasan dari kejelekan yang dia lakukan.
Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang banyak mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu orang-orang yang mulia. Jauh lebih mulia dari orang yang pakainya perlente, berdasi, dan seterusnya. Kenapa demikian? Ya karena dia misalnya setiap saat berusaha mengajak orang kepada kebaikan. Sebagaimana orang-orang yang seperti itu umumnya mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Makanya doa yang tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, menunjukkan satu doa yang akan membimbing kita kalau kita mendapatkan sesuatu, kita akan dapatkan apa yang kita harapkan. Kemudian hadirin yang muliakan Allah, yang berikutnya, yang keempat atau yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia memiliki keinginan untuk diberikan nasihat, maka itu ciri seorang mukmin yang baik. Karena Rasulullah bersabda, adinu nasihah, din adalah nasihat. Dan berikutnya juga faedah yang lain menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia di dunia, harusnya dia berusaha menjadi orang yang baik apapun yang terjadi. Karena isi dunia hanyalah dua saja. Kalau tidak baik berarti buruk. Walaupun dalam posisi kita sebagai seorang muslim, kita mengetahuinya bahwa ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, setiap kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan izin Allah tentunya. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka jadilah kita orang yang baik, sehingga kebaikan kita dibalas oleh Allah dengan berlipat kebaikan. Nah, di bagian penutup saya ingin menambahkan bahwa kebaikan kita di dunia ketika Allah balas dengan surga sesungguhnya tidak berimbang, jauh dari impas. Karena Allah berikan surga sementara kitanya masih banyak berbuat dosa. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang baik. Yang kedua, ikhwas sekalian, sebagai tambahan, bahwa orang-orang yang baik di dunia, kriteria baik buruknya itu adalah timbangan syariat. Jadi misalnya sekarang, seorang dianggap sangat baik di dunia, tapi dia melanggar syariat, maka ini tidak dibenarkan. Jadi baik buruknya itu sesuai timbangan syariat. Dan kemudian yang ketiga, dari sini menunjukkan bahwasanya di dunia itu ada banyak ragam seseorang, termasuk diantaranya apa? Dia mengajak kepada kebaikan kepada orang lain dan mencegah dari kemungkaran, tapi bukan karena Allah Ta'ala. Karena ada misalnya sesuatu yang dijanjikan untuknya dari dunia. Oleh karena itu, di antara poin yang keempat dan yang terakhir, bahwa para anbiya hakikatnya dan rasul dan para pewaris Nabi, seluruh mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dari pagi sampai malam atau bahkan sampai pagi lagi, seperti Nabi Nuh alaihi salam ingin menyelamatkan umatnya. Sebuah dakwah yang panjang, tetapi di tengah perjalanan tetap ada gangguan dan cobaan dan mereka sabar. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan dan mengajak di bulan Ramadan yang akan datang tidak lama lagi, usahakan setiap kita berusaha menjadi orang terbaik. Bukan hanya terbaik di dunia tapi juga di langit. Gimana caranya? Caranya kita berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian berusaha memperbanyak amalan saleh, mengikhlaskannya, dan tentu dengan kebaikan-kebaikan pahala yang Allah janjikan yang lain. Pada akhirnya, ikhwas sekalian, bahwa orang yang di dunia adalah orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan yang di dunia berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan. Al jaza min jinsi al amal atau min jinsil amal. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Mudah-mudahan ini yang sedikit bisa bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Dan hari ini mungkin kita cukupkan sampai sini, cuma hanya satu hadis saja. Insyaallah di lain kesempatan kita akan baca dengan beberapa lanjutan riwayat yang tadi. Tapi secara umum bahwa orang-orang yang mereka dalam tanda petik selalu berbuat kebaikan, pasti mereka akan mendapatkan kebaikan serupa di dunia. Sekiranya di dunia belum dibayar, belum ada yang bahkan mengatakan terima kasih dan yang lain pun tidak ada, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Maka Allah la yukhliful mi'ad. Dan poin yang ketiga, bahwa jual beli antara kita dengan Allah, dengan surganya yang Allah janjikan adalah jual beli
yang tidak bisa dalam arti dihargai karena membeli surga. Yang ada adalah kita bersyukur karena Allah yang Maha Rahman telah berikan hidayah sehingga kita alhamdulillah bisa ibadah ke masjid. Di waktu yang sama, seseorang ketika amal perbuatan baiknya itu bisa dia tunaikan dengan ikhlas, maka bisa jadi dia derajatnya lebih tinggi dari orang-orang lain yang ada di zamannya. Maka dari itu hadirin sekalian muliakan Allah, yang baik tetap baik walaupun ditinggal dan terjatuh di tempat yang tidak baik. Yang tidak baik tetap tidak baik walaupun dia harus ditinggal atau tinggal keseharian di istana kerajaan misalnya. Orang yang baik di Ramadan, dia akan baik di bulan-bulan yang lain. Dan itulah yang terbaik. Usahakan kita menjadi orang yang baik bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di setiap bulan. Berbuat baiklah kita kepada Allah Ta'ala dengan cara bertauhid. Berbuat baik kepada Nabi dengan cara ittiba. Berbuat baik pada orang tua bentuknya birrul walidain. Berbuat baik pada tamu bentuknya disuguhi, dijamu dengan yang terbaik. Berbuat baik kepada binatang, di antaranya memberikan makan. Sampai kepada kasus menyembelihnya, kata Nabi SAW, "Falyuhidda ahadukum syafratah." Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya. Supaya apa? Supaya kambing atau sapi tidak tersiksa. Dan yang terakhir sekali, bahwa keyakinan terhadap adanya akhirat, karena dunia adalah fana dan kita semua akan menghadap Allah di akhirat kelak, sehingga kami berharap dan semua kita berharap, ya, kita persiapkanlah satu hari di mana kita akan dihisab. Maka usahakan kita berusaha berlatih supaya ikhlas. Jadikanlah semua apa yang kita dapatkan ketika tidak kita harapkan, maka bersabarlah. Dan tadi disebutkan bahwa seseorang kalau dia bersabar pada 3 keadaan, pada ketaatan, menjauhkan dari maksiat, dan sabar dari keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini di siang hari yang baik ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan walaupun satu hadis tentang ahlul khair fid dunya hum ahlul khair fil akhirah atau ahlul ma'ruf, semoga menjadikan satu tambahan ilmu bagi kita untuk kemudian kita amalkan. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa naqtafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Semoga bisa menambah keimanan kita, terutama untuk menjadi orang yang baik di dunia dan di akhirat. Setelah sampai kita masih dikasih terjawab pada para jamaah yang tidak bergabung di kajian melalui Zoom pada siang hari ini, agar diberikan kesempatan jika ada yang bertanya secara langsung dapat kepastian tersebut dahulu, nanti akan diberikan oleh akun selanjutnya. Pada kemudian itu mengenai kita langsung mempersilahkan. Ustaz, ini belum ada yang bertanya langsung, tapi ada pertanyaan masuk Ustaz. Mendekatkan yang pertama Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya Ustaz, apa yang berusaha mengajak kebaikan dengan mengadakan penelitian atau kajian-kajian, namun dirinya belum baik, dalam arti masih tertatih-tatih untuk menjadi yang baik, menjadi baik. Apakah ini termasuk orang yang berbuat kebaikan ya Ustaz? Mohon nasihat. Ya, untuk menghukumi semua amalan yang kita kerjakan, tentu hanya Allah yang lebih tahu apakah dia ikhlas ketika dia melakukannya. Apakah dia belum kerjakan apa yang diajak dari kebaikan tadi? Ada alasan syar'i yang bisa dia ajukan di hadapan Allah Ta'ala. Misalnya seseorang, dia memberikan pelajaran tentang haji, sementara dia belum pernah haji. Maka bukan aib dan tidak mengapa. Sebagaimana juga seorang laki-laki yang belum nikah memberikan tausiah pernikahan. Tidak masalah. Akan tetapi sekali lagi hanya Allah yang tahu. Kalau ada satu kebaikan dan kita menyuruh orang lain, apakah kita sendiri bisa kerjakan? Harusnya bisa. Misalnya contoh, seorang dia pergi membangunkan orang lain supaya sahur. Setelah itu dianya tidak sahur dan dianya tidak puasa. Maka ini lima taquluna ma la taf'alun. Atau seseorang misalnya dia menyarankan orang lain ngaji, sementara dia bisa lakukan apa yang diajak ke orang lain. Maka dilihat alasannya. Mungkin alasan tadi ada sesuatu yang hanya Allah yang tahu, dan kita hanya melihat menghukumi zahirnya. Tapi sekali lagi, Nabi ketika memberikan contoh tahalul kepada para sahabat pada saat tidak jadi setelah mereka
hendak datang ke Makkah untuk berumrah, kemudian tidak jadi umrah, akhirnya memberikan contoh oleh Nabi SAW langsung. Atau ketika Nabi SAW memotong rambutnya, maka semua sahabat mengikutinya. Dan begitulah qudwah kita dalam banyak hal demikian. Dengan kata lain, apakah dia berdosa kalau dia hanya ngajak orang sementara dia tidak lakukan? Ayat tadi akan mengiringi dia, lima taquluna ma la taf'alun. Tapi kalau dia tidak melakukannya karena alasan syar'i, atau mungkin seseorang dia belum mampu melakukannya, maka dakwah dia, ajakan kepada orang lain tetap berpahala walaupun dia belum bisa lakukan. Seperti misalnya ada satu tausiah, hendaklah kita memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan. Ternyata kita sendiri satu bulan hanya misalnya 4 kali hatam atau 3 kali hatam. Itu belum banyak hitungannya. Apakah dia terkena ayat lima taquluna ma la taf'alun? Nah, insya Allah tidak, kalau dia sudah berusaha. Atau seseorang mengatakan katanya i'tamiru, atau juga umrahlah kalian. Fi syahri Ramadan li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan. Umrahlah di bulan Ramadan karena umrah yang Ramadan dia dapat pahala haji. Lalu dia tidak umrah. Dan dia tidak umrah karena punya alasan saya tidak ada uangnya misalnya. Maka itu bagian dari yang dibolehkan, tidak mengapa. Jadi sepanjang yang kami tahu, selama itu dalam keadaan demikian tidak apa-apa. Artinya seseorang dia bisa menyampaikan ilmu tapi dia belum amalkan karena ada satu hal, maka ilmunya bermanfaat. Dan kita tahu hidayah ketika turun ke bumi terkena ke tanah ada 3 macam kan. Ada tanah yang subur yang bisa menumbuhkan, nampung air dan bisa menumbuhkan tanaman. Ada tanah yang dia tuh keras tapi hanya bisa menampung. Kemudian dialirkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan itu bermanfaat. Dan jenis ketiga adalah tanah yang sama sekali tidak menyerap, tidak menampung, dia juga gersang, akhirnya apa? Tidak tumbuh apa-apa. Dengan kata lain, kebaikan ini sangat banyak ya, terutama di akhir-akhir usia kita ya, atau seorang kalau sudah sittinat, arba'inat, atau khamsinat, atau bahkan sabi'inat sampai 70-an. Maka yang ada adalah berlomba dalam kebaikan. Jadi jangan takut seseorang, saya tidak mau berdakwah atau mengajak orang lain kepada kebaikan karena saya belum baik. Kata Syekh Albani, kapan mau jadi baiknya? Seperti seorang tidak mau dia berdakwah kecuali nunggu ilmunya banyak. Kalau begitu, siapa yang ilmunya banyak? Terus, apakah juga boleh kalau belum ada ilmunya langsung dia berdakwah misalnya? Ya, menyampaikan apa yang dia tahu saja. Dan kalaulah kita mengetahui keutamaan orang mengajak kepada yang baik, niscaya kita akan berlomba-lomba di sisa umur kita ini, ajaklah kepada kebaikan sebanyak mungkin. Mungkin itu bangsa manusia atau jin. Makanya sekali lagi bahwa yang tadi sepanjang yang kami tahu insya Allah tidak masalah ya, selagi dia bisa berusaha untuk mengamalkan. Dan ketika tidak bisa diamalkan, belum bisa mengamalkannya karena satu dan lain hal, maka hanya kita serahkan kepada Allah saja akhirnya. Dan tadi yang belum kesebut adalah perbuatan baik kepada Allah, di antaranya tauhid. Ya. Jadi orang yang di sorga adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, perbuatan baik kepada Nabi bentuknya ittiba. Perbuatan baik kepada orang tua bentuknya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada tetangga, ya termasuk perbuatan yang baik tentunya, atau kepada tamu, ini masuk. Kemudian termasuk juga berbuat baik kepada tubuh kita, memberikan haknya sesuai haknya. Atau digunakan tubuhnya untuk anggota tubuhnya untuk yang baik-baik saja. Berbuat baik pada binatang, ini banyak lagi. Tidak mencemoohnya, tidak mengejeknya, tidak menyakitinya, tidak menyembelih langsung dikuliti, tapi dibiarkan harusnya sampai dia mati dulu. Atau dia tidak menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Jadi dia menyembelih dengan pisau yang tajam harusnya. Dan kepada jamadat, salah satunya kita memelihara milik kita. Syekh Utsaimin menjelaskan juga, Nabi memelihara gelas yang sudah hampir patah. Kemudian rabbatahu bisilsilatin min fiddatin, diikat dengan rantai dari perak, dan itu bentuk bagaimana Nabi SAW berbuat baik terhadap barang miliknya. Jadi dengan kata lain,
perbuatan baik ini bukan hanya kepada orang, bukan hanya juga kepada barang yang dianggap hidup, tapi juga kepada barang yang sudah mati. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya di antara ulama, orang yang baik itu bukan hanya berbuat baik kepada Allah saja. Pasti akan ada buah-buah yang baik-baik setelah dia beriman kepada Allah. Makanya tiap bahasan para ulama misalnya membahas masalah al-iman bil yaumil akhir, katanya thimaru, buah-buah yang baik dari keimanan kepada hari akhir. Selalu begitu. Dan insya Allah setiap kita akan mendapatkan buah dari kebaikan kita nanti dan sekarang dan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, melanjutkan jawabannya tadi dari Ustaz, lalu apakah boleh kita menisbatkan diri atau mengatakan diri kita orang baik, Ustaz? Padahal kalau kita berkaca, amalan kita ini masih banyak yang kurang, Ustaz. Iya. Kalau dibaca dalam penjelasan di syarah Aqidah Tahawiyah, ketika seorang ditanya hal anta mu'min, apakah engkau mukmin? Lalu kita mengatakan ana mu'min insyaallah, hukumnya boleh. Apakah Anda orang baik? Maka seorang misalnya dia menjawab saya orang baik insyaallah, hukumnya boleh. Adapun penjelasan Syekh Abil Izzi ketika menjelaskan bagian tadi, apakah Anda mukmin? Kata dia, iya, saya mukmin insyaallah. Maknanya adalah insyaallah saya mukmin, ingin seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza, katanya, dan seterusnya sifat-sifat yang tadi. Kalau disebut nama Allah saya bergetar hatinya. Ya, dan kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kita ingin yang seperti itu. Tapi kita belum seperti itu, maka kita mengatakan insyaallah ana mukmin. Dengan syarat tidak boleh ada dalam hatinya keraguan saya itu mukmin atau kafir. Sekarang kalau kita ditanya, apakah Anda adakah Anda orang baik? Ya, kita jawab iya. Ya, insya Allah saya orang baik. Dalam arti kita ini ingin seperti Nabi SAW dan sahabatnya, walaupun kita belum masuk ke kategori tadi. Nah, tapi secara umum, kriteria baik dan buruk, timbangannya adalah syariat, bukan timbangannya perasaan. Misalnya, ini orang baik. Apa dalilnya? Karena dia selalu bawa uang banyak misalnya. Nah, ini belum tentu. Jadi oleh karenanya, untuk tahu siapakah orang-orang baik di akhirat, orang-orang baik di akhirat semuanya ada di surga. Jadi kalau kita ada di surga, berarti kita orang baik. Di manakah orang-orang baik di dunia? Nah, ini yang jadi masalah. Mungkin orang yang hari ini ada di Makkah sedang beribadah, mungkin dia sedang di Madinah, mungkin juga sedang ada di Indonesia atau di negeri kita, yang dia mungkin sedang tidur tapi dia orang baik. Apakah di antara satu kelompok mesti ada baik dan buruk? Secara umum teorinya ada. Makanya para salaf kalau mendapatkan satu kerumunan orang di mana mereka orang ragam, macam-macam gitu, maka di sini akan ada terbagi dua saja. Separohnya ke surga, separohnya ke neraka. Jadi oleh karena itu, keinginan menjadi orang baik adalah keinginan kita. Dan kriteria yang paling mudah, orang yang baik adalah orang yang mencontoh Nabi SAW. Dan itu maknanya, semua kita ingin menjadi orang yang baik, karena orang baik nantinya ke surga. Dan orang yang di neraka adalah orang-orang yang buruk, walaupun di dunia mereka kelihatan baik. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan melalui hadis Nabi yang sahih, idza dakhala ahlul jannati jannata, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maksudnya ketika orang-orang yang baik yang mereka dicatatkan diri mereka akan ke surga telah masuk ke dalam surga. Wa dakhala ahlun nari nara, dan penduduk neraka, orang-orang yang jelek telah masuk ke dalam neraka, maka ternyata kedua tempat ini, surga dan neraka, masih didapatkan banyak yang kosong. Dan akhirnya Allah Ta'ala firmankan kepada neraka, dimasukkan kakinya, dan neraka bilang qatun. Nah intinya, insya Allah tidak mengapa seseorang, sebagaimana seorang ditanya yang lainnya tentang hal tadi, maka kita jawab sebagaimana jawaban yang tadi. Adapun Syekh Utsaimin menambahkan, kalau ditanyanya urusan yang sudah sangat jelas, maka kita pun jawabnya tidak perlu pakai insya Allah. Misalnya seorang ditanya hal antar rajul, apakah Anda laki-laki? Maka dia mengatakan, ya saya laki-laki.
Apakah tadi sudah makan? Ya, saya sudah makan. Apakah sudah lulus dari kuliah? Ya, saya sudah lulus. Apakah Anda lahir di Jakarta? Ya, saya lahir di Jakarta, misalnya. Atau seseorang yang lain ditanya, apakah Anda sudah umrah? Ya, saya sudah umrah. Tidak perlu pakai insya Allah. Insya Allah untuk yang mustakbal. Atau kasus yang kedua tadi, tapi bukan dalam bentuk karena keraguan dia sehingga harus seperti itu. Misalnya ditanya, hal anta mu'min? Kita jawab, anda mu'min, insya Allah dibolehkan. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan sebentar lagi kita akan didatangi oleh Ramadan. Persiapkan. Karena orang yang cinta kepada Ramadan, maknanya dia harus bersiap-siap menyambut yang dicintainya. Seorang cinta kepada Ramadan, maka dia akan ada kerinduan dalam hatinya untuk bertemu Ramadan. Dan jika Ramadan bertemu beberapa hari lagi, kita harus persiapkan pertemuan kita dengan Ramadan. Jadilah seperti para salafus saleh di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan berhasil dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ketakwaan sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Rayyan. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa naqtafi bihadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.